Manusia adalah makhluk yang paling memakai logika, dikarenakan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan bisa untuk berpikir, menstrategikan sesuatu juga. Namun, hal itu sering kali diingkari oleh manusia pada umumnya, dikarenakan lebih percaya dengan hal-hal yang mistis atau di luar logika yang akan membantu manusia itu menjadi hidup yang lebih baik. Nah, kali ini Tam Story akan memberikan kisah nyata yang terkait dengan hal tersebut. Di video kali ini, gue bakal kasih cerita kisah yang sangat tragis yang akan ngebuat kalian geleng-geleng kepala. Namun, gue sendiri pengen mengingatkan ke kalian semua bahwa tragedi kisah ini adalah real, nyata adanya. Ini sama sekali bukan film. Oleh karena itu, kalian jangan lupa let's go to subscribe, like, komen juga guys, dan kalau bisa di-share juga agar gue bisa bikin video yang sangat menarik untuk kalian, kisah-kisah nyata seperti ini. Atau kalian ada yang merekomendasikan, kalian komen aja di kolom komentar, gue bakal buat lebih lanjutnya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung aja ke ceritanya coy. Kota Jamalpuri, Tamil Nadu, India. Pada tahun 1990, tinggal sepasang suami istri dan 2 orang anak. Sang istri yang bernama Padma adalah wanita yang sederhana yang rela melakukan apapun demi sebuah keluarganya. Dia dan seorang suami dikaruniai 2 orang anak yang sangat tampan, yaitu Setu dan Selvaraj. Setu sang kakak lahir pada tahun 1992. Usianya lebih tua 2 tahun dari sang adik. Keluarga tersebut tinggal di tempat yang sangat tidak layak untuk dihuni dan tingkat perekonomian yang sangat rendah. Untuk membantu suami, Padma rela bekerja apa saja sambil mengasuh kedua anaknya. Pekerjaannya tersebut ia lakukan dengan sepenuh hati dan dia berharap bahwa keluarganya akan bisa membaik secara perekonomiannya. Namun, seiring berjalannya waktu, kehidupan mereka bukan yang membaik, namun semakin memburuk. Rendahnya upah yang dia dapat dibandingkan dengan gaya hidup yang serba mahal membuat Padma dan sang suami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk kedua anaknya. Pada tahun 2007, kedua pasang suami istri tersebut memutuskan untuk pindah tempat ke Elator, Kerala. Mereka terpaksa untuk meninggalkan kedua buah hatinya yang sudah menanjak ke remaja, yaitu sudah menduduki kursi SMP. Keputusan ini ia ambil karena untuk membiayai kedua buah hatinya sekolah. Padma dan sang suami memutuskan untuk menabung agar anaknya bisa menanjak ke perguruan yang tinggi. Sesampainya merantau, sepasang suami istri itu menempati kontrakan yang hanya muat untuk 2 orang. Padma menekuni pekerjaannya di bidang ART dan merangkap sebagai penjual lotre. Dan untuk sang suami, ia bekerja serabutan yang memiliki pendapatan yang tidak menentu. Meski kehidupan barunya ini sangat-sangat amat sulit, kedua suami istri ini mampu mengumpulkan uang yang lebih banyak daripada di kampung halamannya. Setelah mengumpulkan uang itu, mereka berdua mengirimkan uang tersebut untuk membiayai anaknya sekolah. Setu dan Selvaraj sebenarnya dia tuh berat banget hidup tanpa kedua orang tuanya. Akan tetapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain, mereka cuma bisa menerima kondisi yang udah diberikan sama keluarganya tersebut. Setu dan Selvaraj memahami bahwa kondisi orang tuanya dan kondisi dia saat ini adalah sangat ketidakmampuan, makanya dia mempunyai ambisi untuk menempuh S3. Dia berpikir agar mendapatkan kehidupan yang sangat amat baik. Untuk mendapatkan impiannya tersebut, Setu dan Selvaraj kini dia sangat rajin belajar. Saat sibuk, kedua anak tersebut menyempatkan diri untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Momen tersebut digunakan untuk Setu dan Selvaraj membantu kedua orang tuanya. Di saat itu, Setu dan Selvaraj melihat dan memahami bahwa betapa beratnya pekerjaan ibu dan ayahnya. Di saat membantu tersebut dan memahami kondisi kedua orang tuanya, Setu dan Selvaraj itu makin berambisi lagi. Hari demi hari, waktu demi waktu terus berjalan dan 15 tahun pun tiba. Selama kurun 15 tahun tersebut, Padma dan sang suami ini masih melakukan pekerjaan yang sama dan terus berjuang untuk kedua anaknya. Dan kerja kerasnya itu pun membuahkan hal yang sangat manis.
Setu dan Salvarez kini menduduki kursi S2. Salvarez, sang bungsu, telah berhasil menyelesaikan kuliahnya dan ia mendapatkan gelar Master of Science bidang ilmu komputer. Ia juga telah bekerja di sebuah perusahaan IT ternama di kawasan China dengan gaji yang cukup fantastis. Sedangkan Setu, sang kakak, telah meraih predikat yang sama di bidang fisika. Pria itu juga telah mendapatkan pekerjaan di salah satu politek negeri. Kakak beradik tersebut telah berhasil membangun rumah 2 lantai yang ditempati bersama kedua orang tuanya. Padma dan sang suami pun amat sangat bangga dengan pencapaian kedua anaknya tersebut. Mereka juga sangat bahagia di saat masa tuanya mereka bisa menikmati rumah yang mewah tersebut. Namun pasangan suami istri tersebut mempunyai prinsip bahwa mereka itu tidak mau menyusahkan kedua anaknya. Sehingga selagi tubuh Padma dan sang suami masih kuat, mereka pun memutuskan untuk bekerja lagi di tempat perantauan tersebut. Pada tahun 2022, suami Padma itu tiba-tiba saja meringkuk dan jatuh sakit. Dan dengan kondisi suaminya tersebut, suaminya pun tidak mampu untuk bekerja lagi. Padma pun membawa sang suami untuk ke kampung halamannya dan memutuskan untuk merawat sang suami di kampung halamannya tersebut. Namun, beberapa bulan kemudian, wanita usia 52 tahun tersebut memutuskan untuk kembali ke tempat rantauan yang kemarin dia kerja itu. Karena Padma sendiri tidak memiliki penghasilan dan tidak ingin merepotkan kedua anaknya tersebut. Jadi dia nggak minta-minta nih sama anaknya nih. Padma terpaksa meninggalkan sang suami yang berangsur pulih. Keputusan tersebut sebenarnya udah ditentang nih sama kedua anaknya. Namun Padma ini kekeh untuk tidak merepotkan kedua anaknya tersebut agar menghasilkan penghasilan. Wanita itu lalu menyewa sebuah kamar di gedung nomor 10 yang berdekatan dengan gereja Fatima. Ia memutuskan untuk kembali kerja untuk menjual tiket lotre. Lalu uang dari penjualan tiket lotre tersebut ia bayarkan sewa sebesar Rp3.000, setara dengan Rp583.000. Dalam menjual tiket lotre tersebut, Padma pun berhasil mengumpulkan sehari itu sebesar Rp150, yaitu sebesar Rp29.000. Di tempat tinggalnya itu, Padma sering berbincang-bincang dengan tetangga sebelah agar tidak kesepian. Padma juga dikenal oleh tetangganya sangat baik hati dan sering kali membantu tetangganya yang sedang kesusahan atau tertimpa musibah. Menurut sang pemilik kos, Rijo Joseph, Padma sering kali membantu tetangga lain yang tidak mampu membayar biaya sewa. Wanita itu seringkali membantu permasalahan yang dialami oleh tetangganya. Meski disibukkan oleh berbagai macam aktivitas tersebut, Padma pun tidak lupa untuk berkomunikasi dengan sang suami. Wanita itu hampir setiap hari menghubungi mereka, anaknya, keluarganya, dan juga suaminya, hanya sekedar menanyakan kabar. Namun pada tanggal 26 September 2022, Padma tak kunjung menelpon dan menghilang tiba-tiba secara misterius. Anaknya, Salvarez, ini merasa janggal dengan kejadian tersebut sehingga ia berkali-kali menelpon sang pujaan hati, yaitu ibunya sendiri. Akan tetapi nomor sang ibu tersebut tidak aktif dan tidak sama sekali bisa dihubungi. Pria tersebut pun merasa sangat aneh karena tak biasa ibunya itu melakukan hal tersebut. Kini menghilangnya Padma ini menjadi hal yang sangat misterius karena Padma ini tidak menunjukkan hal-hal yang aneh sebelumnya. Salvarez langsung menelepon adiknya sang ibu yang bernama Palani Ama. Sang bibi tinggal di desa yang sama dengan Padma, hanya berjarak beberapa ratus meter saja. Salvarez meminta sang wanita tersebut alias bibinya untuk mengecek keadaan ibunya tersebut. Namun seberadanya di sana, sang bibi tersebut tidak menemukan keberadaan sang kakak. Kamar Padma pun terkunci dari luar dan ketika dibuka itu tidak ada siapapun di dalam sana. Beberapa tetangga pun mengatakan wanita tersebut tidak kunjung pulang semenjak kemarin sore. Lalu setelah itu bergegas pulang untuk menelepon sang ponakannya tersebut. Salvarez pun kini shock, resah dan gelisah mendengarkan kabar tersebut. Salvarez pun berpikir bahwa ada hal buruk yang menimpa sang ibu sehingga kini ia tak bisa pulang. Keesokan harinya pada tanggal 27 September 2022, Palani pun bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan menghilangnya sang kakak.
Pak Lani pun meminta seorang petugas agar segera mengusut laporannya tersebut. Pada saat menerima laporannya tersebut, polisi pun tidak menggubris sama sekali karena banyak sekali kasus kejadian orang hilang di kota tersebut. Bahkan Pak Lani seringkali bolak-balik ke kantor tersebut agar laporannya segera diusut tuntas. Karena seringkali didesak, polisi tersebut pun mau gak mau langsung OTW ke lokasi TKP untuk mengecek setiap sudut ruangan. Pada saat pengecekan, polisi tersebut menemukan uang sejumlah Rp57.000 atau senilai 11 juta rupiah. Uang tersebut disembunyikan di bawah bantal. Pada saat kejadian tersebut, polisi pun langsung memutar otak untuk mengecek setiap sudut CCTV yang sering kali dilewati oleh Fatma. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa beberapa jam sebelum kehilangan Fatma, wanita tersebut diketahui sedang menuju ke seberang jalan dengan berpakaian rapi sambil membawa tas kerja. Seperti biasanya, Fatma lalu naik ke mobil jenis Scorpio dan pergi bersama seseorang yang tidak dikenal yang mengendarai mobil tersebut. Setelah itu, petugas itu lanjutkan investigasi dengan melacak ponsel milik Fatma. Handphone tersebut diketahui terakhir kali aktif di kawasan Karanmula. Padahal menurut si Salvarat, sang ibunya itu tidak pernah memiliki kenalan di daerah tersebut dan tidak pernah ke kota tersebut. Setelah diselidiki dan melanjutkan pelacakan, ternyata ada satu ponsel yang sama-sama terhubung ke satu seluler yang sama. HP milik Fatma dan orang yang tak dikenal tersebut sama-sama dimatikan di jam, menit, dan detik yang sama, sehingga petugas pun mulai melacak pemilik ponsel tersebut. Tak lama setelahnya, polisi berhasil melacak identitas pemilik handphone tersebut. Ternyata adalah seorang pria parubaya yang bernama Muhammad Safi. Petugas lalu setelah itu menuju ke lokasi rumah si Muhammad Safi ini untuk menginterogasi lebih lanjut. Safi pun mengakui bahwa ia sempat ke daerah Karanmula dengan alasan keperluan bisnis dengan mengendarai kendaraan jenis Scorpio yang sedang ia sewakan ke seseorang yang tak dikenal. Untuk memastikan kebenaran kata-kata si Muhammad Safi ini, polisi juga telah menginterogasi temannya si Muhammad Safi. Namun, ternyata sang kawan telah membantahnya dengan mengatakan semua itu tidaklah benar. Polisi pun semakin curiga dengan kata-kata kebohongan yang dilontarkan oleh si Muhammad Safi ini. Polisi pun melanjutkan investigasi untuk mengecek tindakan kriminal yang pernah Muhammad Safi ini lakukan. Satu persatu kebenaran pun mulai terungkap. Muhammad Safi ini ternyata pernah dihukum 15 bulan penjara akibat pemerkosaan seorang nenek-nenek yang berusia 75 tahun loh. Ia juga pernah tertangkap basah saat menawarkan pekerjaan rahasia pada para wanita lajang dengan iming-iming gaji yang fantastis. Setelah didesak oleh petugas, pria parubaya tersebut pun ngasih petunjuk dengan membawa sang polisi kepada suami istri yang bernama Bafal Singh berusia 68 tahun dan Laila berusia 59 tahun. Tanpa diduga sama sekali, petugas berhasil menguak kisah memilukan tentang keterlibatan 3 orang tersebut dengan menghilangnya Fatma. Cerita ini pun diawali dengan kisah mistis yang tidak atau sulit dicerna oleh akal manusia. Bafal Singh dan Laila adalah sepasang suami istri yang tinggal di kawasan Elator, Kerala. Mereka itu memiliki usaha pengobatan tradisional yang cukup ramai pengunjung. Kehidupan dua suami istri yang terkait kasus ini, ternyata kehidupannya ini memiliki kehidupan yang sangat mapan dan juga ia disegani oleh masyarakat sekitar. Tak hanya itu saja, ia juga seringkali baik hati dan juga seringkali berbagi ke sesama. Namun pada tahun 2021, kedua pasang suami istri tersebut mengalami penurunan ekonomi. Klinik mereka mengalami penurunan omset dan sama sekali tidak membuahkan hasil. Sang suami tersebut alias Bagava menumpahkan curhatannya di akun Facebooknya tersebut. Dan ternyata di akun Facebooknya tersebut, ia sudah berteman lama dengan Muhammad Safi. Akan tetapi, Safi itu tidak menggunakan akun aslinya nih, masalahnya nih. Dia menggunakan akun yang bernama Sri Devi. Sri Devi yang akun palsu ini mengajak si kedua suami istri ini untuk konsultasi ke praktisi ilmu hitam yang bernama Muhammad Safi, yang tak lain adalah orang yang sama. Sri Devi atau Safi ini memperdaya Bagaval alias kedua suami istri ini dan menceritakan bahwa si Muhammad Safi ini dukun yang mujarab, dan Sri Devi menceritakan bahwa si Muhammad Safi ini itu telah menuntaskan banyak kasus kliennya. Dan entah kenapa Bagaval dan sang istri itu percaya akan kejadian tersebut.
Si dukun Cakbul ini itu meminta tumbal seorang nyawa untuk dipersembahkan agar mendatangkan kekayaan. Safi juga berjanji untuk mencarikan calon korban tersebut. Mendengar hal ini, Bagafal dan sang istri itu ikut turut setuju dengan konsep yang diberikan Safi. Mereka melakukan semua ini demi memperbaiki keadaan kondisi keuangannya. Sementara itu, Safi sang dukun Cakbul ini mencari sang mangsa berputar-putar. Tak lama kemudian, si Safi Cakbul ini bertemu dengan Padma. Dan Safi ini berpikir, si Padma ini menjadi sasaran empuk karena ia tinggal sendiri dan tidak memiliki keluarga di kota tersebut. Dan si Safi ini menawarkan pekerjaan dengan bintang dewasa dengan gaji Rp15.000 atau setara dengan 3 juta rupiah, dan sangat disayangkan sekali. Padma pun setuju dengan tawaran Safi tanpa menaruh sedikit pun curiga. Wanita itu atau Padma lalu diajak ke rumah Bagafal dan Laila untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sesampainya di sana, Safi si dukun Cakbul untuk memerintahkan Bagafal untuk melakukan semua hal-hal yang diperintahnya. Si pengusaha tersebut alias si Bagafal ini lalu leher Padma menggunakan tali plastik. Safi si dukun Cakbul ini lalu saja hingga berceceran bercak merah hingga tak sadarkan diri. Si dukun Cakbul tersebut lalu membagikan tubuh korban menjadi 56 bagian. Waduh, ngeri banget nih bro. Safi ini si dukun Cakbul ini menyuruh si Laila dan Bagafal untuk memasak lalu memakan bagian tubuh si korban tersebut. Wah, kacau ini. Safi bilang kedua pasangan ini memakan daging tersebut itu untuk menyucikan diri guna mendatangkan kekayaan. Pasangan suami istri itu lalu melakukan perintah si dukun Cakbul ini, si Safi ini, untuk memakan bagian-bagian tubuh si Padma alias si korban. Setelah melakukan hal tersebut, Bagafal dan Laila lalu menguburkan sisa-sisa tulang yang tersisa dan dikuburkan di belakang halaman rumah. Setelah mendengar pengakuan dari 3 pelaku, polisi pun geleng-geleng kepala dan tak habis pikir akan kekejaman mereka. Petugas lalu menggali informasi yang lebih dalam lagi terkait ketiga pelaku. Ternyata terkuak fakta lain yang jauh lebih sadis dan sangat amat mengerikan. Berdasarkan pengakuan ketiga pelaku, Padma ternyata bukan satu-satunya korban bro dalam ritual persembahan yang ia lakukan. 2 bulan sebelumnya, tepatnya pada bulan Juni 2022, Safi telah melakukan tindakan yang sama kepada wanita yang bernama Roslin yang berusia 49 tahun. Wanita itu sama-sama berprofesi sebagai penjual tiket lotre seperti Padma. Roslin menghilang pada tanggal 8 Juni 2022 dan Roslin tidak ditemukan sampai kasus menghilangnya Padma ini terbuka. Si dukun Cakbul tersebut menawari korban utamanya yaitu dengan 10 lar atau senilai 194 juta rupiah untuk menjadi pemeran utama film dewasa. Kasusnya hampir sama kayak Padma. Roslin pun setuju lalu diajak ke rumah yang sama yaitu rumah si Bagafal dan Laila. Sesampainya di sana, korban si Roslin ini diikat di tempat tidur. Safi beralibi bahwa akting tersebut salah satu dari bagian rencananya untuk melakukan tindakan film dewasa. Tak lama kemudian, Laila korban menggunakan sajam di area vitalnya, lalu menggorok leher hingga terpisah dari bagian tubuhnya. Wanita bejat itu lalu membagi tubuh korban menjadi 62 bagian, dan sisanya itu dikuburkan di belakang rumahnya, sama seperti sebelumnya si Padma. Ia dan sang suami memasak dan memakannya sebagai hal yang menyucikan diri, dan hal tersebut Safi bilang untuk membuat keberkahan dan menambah rezeki kedua suami istri tersebut. Dan dari kejadian tersebut, Bagafal dan si Laila ini tidak kunjung kaya dengan apa yang dijanjikan si Muhammad Safi ini, si dukun Cakbul ini ya. Pasangan kedua suami istri ini lalu menghubungi si Safi dan meminta solusi lagi. Si dukun Cakbul menyarankan untuk mencari korban kedua yang tak lain adalah si Padma sendiri bro. Safi juga menyarankan jika belum membuahkan hasil di korban kedua ini alias si Padma, ia akan menyarankan untuk ritual ketiganya dibedakan. Sayangnya sebelum hayalan tersebut terwujud, aksi bejatnya itu tertangkap basah oleh tim kepolisian. Petugas lalu setelah itu mengamankan rumah Laila lalu memasang garis polisi untuk diselidiki lebih lanjut. Mereka juga berjaga di lokasi agar tidak merusak barang bukti yang masih dalam tahap pencarian. Selama proses pencarian, polisi pun menggali belakang bagian rumah si Bagafal dan Laila ini seperti yang diceritakan oleh ketiga orang tersebut. Pada tanggal 11 Oktober 2022, pencarian itu
kini membuahkan hasil dengan menemukan satu bagian tubuh yang belum hancur. Petugas lalu mengumpulkan bagian-bagian tersebut lalu membawanya ke kota Medical College untuk diautopsi. Tak lama kemudian hasil pemeriksaan tersebut bahwa potongan-potongan itu adalah benar milik kedua korban, yaitu Roslyn dan Fatma. Di saat yang sama, polisi pun meringkus Bagaval dan Laila di rumahnya untuk dibawa ke kantor polisi. Penangkapan pasangan suami istri ini dinilai sangat mengejutkan bagi kalangan masyarakat sekitar. Masyarakat pun tidak menyangka bahwa pemilik klinik tersebut melakukan hal yang setragis itu dan sangat amat tidak masuk akal. Momen kejadian ini diramaikan oleh masyarakat yang ingin melihat secara langsung lokasi kejadian tersebut. Dari kejadian semua ini, dukun cabul tersebut ditetapkan sebagai tersangka utama dan ditahan di kantor polisi bersama kedua pelaku, yaitu Bagaval dan Laila. Salvaraj itu ketika mendengar kejadian tersebut, anaknya Fatma ini, ia sangat amat terpukul dan sangat amat sedih dengan kejadian tersebut. Hal yang sama dirasai oleh adik korban yang bernama Palani. Mereka sangat amat tidak menyangka bahwa Fatma ini mengalami kejadian yang sangat amat mengerikan. Sementara itu, Salvaraj itu memilih untuk tinggal dulu sementara bersama bibinya, yaitu adiknya Fatma, sampai tubuh sang ibu itu dikembalikan. Namun setelah 2 bulan berlalu, tidak ada sedikit pun informasi terkait tubuh sang ibu kapan dikembalikan. Salvaraj sebenarnya ingin secepatnya melakukan ritual kremasi agar Fatma mendapatkan tempat terbaik. Masa yang sangat lama menunggu tubuh sang ibu dikembalikan, Salvaraj pun dikirimkan surat oleh perusahaan ia bekerja karena kini tidak kunjung bekerja, dan isi surat tersebut adalah pemutusan kontrak kerja. Salvaraj juga telah menghabiskan seluruh tabungannya untuk hidup bersama bibinya. Karena telah kehabisan uang, ia terpaksa tinggal di kontrakan yang sangat tidak layak dan mengalami kebocoran yang parah saat hujan. Salvaraj juga meminta kepada petugas untuk biaya akomodasi atau biaya sehari-hari. Hari demi hari, waktu demi waktu, 1 tahun pun berlalu. 3 pelaku masih mendekam di balik jeruji penjara sambil menunggu jadwal persidangan. Di tempat yang berbeda, kediaman Bagaval dan Laila itu sudah tidak berpenghuni dan kliniknya pun sudah ditumbuhi dengan tumbuhan-tumbuhan yang tinggi. Sementara itu, pada tanggal 22 Januari 2024, Pengadilan Tinggi Kelara menolak jaminan banding atas pelaku tersebut. Pengadilan Kelara menolak pengajuan banding atas pembebasan oleh ketiga pelaku. Hakim dari pengadilan tersebut yang bernama Sophie Thomas bahwa pelaku yang bernama Muhammad Sapi, Bagaval, dan Laila telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan. Kasus ini telah menghancurkan hati nurani masyarakat dan sangat memalukan bagi seluruh umat manusia. Persetujuan atas kebebasan itu akan merusak kedamaian bagi umat manusia. Keputusan banding pembebasan itu akan merusak kedamaian masyarakat. Dan ketiga pelaku tersebut akan membahayakan lingkungan sekitar. Oleh karena inilah, pengadilan tidak membiarkan mereka bebas dan meminta majelis hakim untuk mempercepat persidangan yang akan digelar minggu depan. Sampai video ini dibuat, ketetapan hukum terhadap pelaku masih belum ditentukan nih guys, ya. Jadi masih belum ada kejelasan sama sekali untuk ketetapannya berapa tahun atau seumur hidup atau hukuman mati, itu masih belum ditentukan sama sekali. Jadi segitu ceritanya guys. Semua ceritanya ini sangat amat menggelikan bagi otak manusia ya, yang apalagi orang-orang yang pintar. Ini sangat di luar nalar sekali dan tidak masuk di akal gitu loh. Ya, jadi sekian untuk ceritanya teman-teman. Kita akan memberikan update jika ada keputusan yang jelas lagi. Atau kalian yang ingin merekomendasikan story seperti ini, kalian bisa komen di kolom komentar, oke? Atau bisa chat sosial media saya pribadi. Terima kasih dan see you again to the next time. Bye-bye.